hari ini kita akan belajar soal lanjutan doktrin Tritunggal kita. Nah, pada minggu kemarin saya sudah menyampaikan semacam pendahuluan dari doktrin Allah Tritunggal. Kita sudah bahas beberapa hal. Pertama, kita sudah bahas definisi dari doktrin Allah Tritunggal. Saya sudah berikan definisi baik secara etimologis maupun secara terminologis. Intinya adalah doktrin Allah Tritunggal mengajarkan Allah kita itu Tritunggal. Tiga, tunggal, satu, tiga, satu. Apanya yang tiga, apanya yang satu. Yang tiga adalah pribadinya, sedangkan yang satu itu adalah hakikatnya. Ini akan saya jelaskan lebih jauh dalam pembahasan selanjutnya. Lalu hal yang kedua, saya sudah jelaskan soal kesulitan dalam mempelajari doktrin Allah Tritunggal. Belajar doktrin Allah Tritunggal tidak mudah. Itu bahkan mustahil kita pahami. Nah, sekalipun mustahil kita pahami, tapi ada wahyu. Syukurnya ada wahyu. Allah memberikan wahyu melalui kitab suci sehingga akhirnya apa yang mustahil membuat tidak mustahil. Jadi sekarang kita sudah bisa mengenal atau mengetahui Allah. Hanya saja Allah tidak mewahyukan seluruh kebenaran tentang dirinya. Dia hanya mewahyukan sebagian kebenaran tentang dirinya yang dianggap cukup bagi kita. Karena itu maka kita hanya bisa berbicara tentang Allah sesuai atau sebatas wahyu yang diberikan di dalam kitab suci. Di luar kitab suci kita tidak tahu apa-apa. Dan karenanya maka mempelajari doktrin Allah Tritunggal itu menjadi kesulitan bagi kita. Karena kita ciptaan, dia pencipta. Ciptaan mau bicara soal pencipta. Kita terbatas, dia tak terbatas. Yang terbatas mau bicara tentang yang tak terbatas. Yang fana mau bicara tentang yang kekal. Karena itu sukar. Kalau sukar masuk akal. Allah agama lain terlalu mudah dikuasai akal. Dipahami akal. Dan Allah yang bisa dipahami seluruhnya oleh akal. Itu bukan Allah yang sejati. Allah yang sejati di atas akal. Yang kita sudah lihat hal keduanya karena dia yang menciptakan akal kita, dia di atas akal kita, di luar melampaui akal kita, supra rasional. Maka rasio mengalami kesulitan untuk menangkap seluruh kebenaran tentang rasio besar, yakni Allah sendiri. Maka kita wajar menjadi sukar. Sukar juga karena kita sedang bicara tentang dia yang tidak seperti apa-apa, dia yang tidak seperti apa-apa. Karena dia tidak seperti apa-apa, seperti siapa-siapa, maka tidak ada analogi apapun untuk menjelaskan dia. Tidak ada sesuatu yang kita bisa katakan bahwa Allah Tritunggal itu seperti ini. Tidak ada. Maka gambaran-gambaran tentang dia itu menjadi tidak relevan untuk menggambarkan, maka memang jelas adalah kesulitan. Karena itu maka sulit seperti ini, maka kita butuh hal yang ketiga yang sudah saya bicarakan, yakni sikap dalam mempelajari doktrin Allah Tritunggal. Sikap ini menentukan. Pertama adalah iman harus mendahului pengertian. Dalam hal yang lain, pengertian harus terjadi lebih dulu. Barulah kita bisa beriman, kita mengimani apa yang sudah kita mengerti. Tapi untuk perkara-perkara tertentu yang melampaui akal kita, maka di situ dibutuhkan iman lebih dulu, baru pengertian. Waktu saudara beriman, saudara dapat Roh Kudus. Kalau Roh Kudus diberikan, maka Roh Kudus itu punya fungsi menuntun kamu kepada segala kebenaran. Maka dapat Roh Kudus, akhirnya kita dituntun untuk mengerti kebenaran Allah Tritunggal. Maka iman harus mendahului pengertian. Juga kita harus sadar juga. Waktu kita belajar Tritunggal, kita harus punya sikap menghargai sisi misteri dari Allah. Dia adalah the holy other. Sesuatu yang lain daripada yang lain. Dan seperti kata Calvin, lihat Allah itu seperti lihat bulan, hanya lihat sisinya ini, tapi sisi belakang tetap gelap. Allah adalah dia yang tak bisa dikuasai oleh akal. Karena itu waktu akal mempelajarinya,
harus menyisakan sisi gelap di dalam dirinya yang tak tersentuh oleh pisau rasio kita. Maka kita dapat menghargai Allah lebih tinggi kalau kita menghargai sisi misteri dalam dirinya. Maka biarkanlah Allah tetap Allah. Jangan mendongkel dia dari tahtanya dengan pisau rasio untuk membongkar seluruh kebenaran. Tidak, dia pasti mempunyai banyak hal yang tidak kita ketahui dan itu tetap menjadi misteri. Hargai misteri ini waktu kita belajar tentang Allah, dan karenanya jangan berpikir bahwa setelah dengar khotbah tentang doktrin Tritunggal saudara akan paham seluruhnya. Tidak. Seorang berkata, jikalau ada seorang pengajar tentang Tritunggal menjelaskan tentang Tritunggal sampai tuntas seluruh persoalan, tidak ada kesulitan, beres semua, itu pasti pengajar sesat. Tapi saya berpikir lain. Saya bisa menjelaskan Tritunggal sampai saudara paham Tritunggal seutuhnya. Termasuk saudara paham bahwa Tritunggal tidak bisa dipahami seutuhnya. Mengertikah engkau akan hal ini? Yang mengerti, yang tidak mengerti lewat. Nah, karena itu ini 3 sudah kita bahas. Sekarang saya akan masuk pada apa yang menjadi hal yang inti. Hal yang keempat. Kita akan bahas hal yang keempat. Dalam hal yang keempat ini kita akan bahas yang keempat. Kita akan bahas dasar Alkitab dari doktrin Allah Tritunggal. Nanti pada seri yang ketiga saya akan bahas yang bukan doktrin Tritunggal. Yang bukan Tritunggal, doktrin Tritunggal Kristen itu misalnya apa? Doktrinnya siapa? Doktrinnya siapa? Doktrinnya siapa? Kita akan bongkar. Mari kita bongkar. Mohon perhatian saudara sungguh-sungguh, jangan guyon, jangan main Facebook, jangan main Twitter, ya. Karena ini kita tahu belajar Tritunggal berat. Kalau saudara bermain-main, saudara tidak akan paham. Kelewat satu, lewat yang lain. Mohon konsentrasi seluruhnya. Sudah. Sekarang kita bahas doktrin dasar Alkitab dari doktrin Allah Tritunggal. Pertama-tama kita mesti sadar bahwa istilah Tritunggal sendiri itu bukan istilah Alkitab. Cari seluruh perjanjian lama dan perjanjian baru, saudara tidak akan menemukan satu istilah atau kata Tritunggal dalam Alkitab, tidak ada. Atau bentuk latinnya Trinitas, itu tidak ada. Nah, orang pertama yang menggunakan istilah Latin ini, Trinitas, itu adalah seorang bapak gereja namanya Tertullianus. Ini adalah Tertullianus. Ini seorang bapak gereja, dialah orang yang berjasa pertama kali mengeluarkan istilah Trinitas. Dia mengeluarkan istilah Trinitas, hanya saja konsep dia tentang Trinitas itu sesat. Tapi istilah itu memang berasal dari dia. Nah, karena kata Tritunggal atau istilah Tritunggal Trinitas tidak ada dalam Alkitab, kita harus berhati-hati di sini. Ya, kita harus berhati-hati di sini karena orang saksi Yehova biasanya menolak Tritunggal atau Trinitas itu berdasarkan istilah. Maka mereka menganggap bahwa Tritunggal atau Trinitas itu bukan ajaran Alkitab. Kalau itu ajaran Alkitab, coba tunjukkan satu ayat di Alkitab ada kata Tritunggal, Trinitas, coba. Maka saudara cari sampai bengkok pun tidak akan dapat. Nah, lalu orang saksi Yehova berkata, nah itu. Tidak ada kata Tritunggal, berarti Tritunggalnya, Trinitasnya tidak ada atau bukan ajaran kitab suci. Nah saudara, kalau ada saudara berhadapan dengan orang saksi Yehova semacam ini, berikan serangan balik.
serangan balik begini. Ini sekaligus ngajar apologetik. Ya. Oh, jadi kalau tidak ada dalam katanya dalam Alkitab berarti tidak benar. Mereka bilang, oh ya, pasti tidak benar. Kalau ada benar, kalau tidak ada berarti salah. Oh ya. Nah, lalu bawa dia. Kalian punya tempat kebaktian bukan? Ya, tempat kalian itu namanya Balai Kerajaan. Coba kasih satu ayat di Alkitab, ada istilah Balai Kerajaan. Tantang balik mereka begitu. Dia cari sampai bengkok pun tidak dapat. Kalau tidak dapat, lalu baliklah bertanya, jikalau balai kerajaan tidak ada, kenapa kalian boleh pakai? Dan Tritunggal tidak ada, tidak boleh pakai. Itu tidak konsisten. Tapi orang saksi Yehova biasa punya jawaban. Jawaban mereka begini, kan balai kerajaan itu cuma nama tempat ibadah. Itu bukan doktrin. Sedangkan Tritunggal itu doktrin. Nah, kalau mereka bilang seperti ini, saya kasih senjata buat saudara. Mari kita lihat nama kalian di Indonesia. Ya, coba lihat tempat kebaktiannya. Ini tempat kebaktian saksi Yehova, saudara lihat nama di atas, Balai Kerajaan Saksi-Saksi Yehova. Di Amerika, nama mereka adalah Jehovah Witness, memakai kata Jehovah. Tapi di Indonesia, mereka disebut sebagai saksi Yehova, bukan saksi Yehova, saksi Yehova. Ya, orang-orangnya disebut saksi-saksi Yehova, organisasinya saksi Yehova. Nah, maka perhatikan di situ namanya saksi Yehova. Kalau nama kalian di sini saksi Yehova, kita melihat kata itu sebenarnya ada 3 huruf mati di sana. Pertama adalah Y, kedua H, ketiga W. Padahal nama Allah, tetragrammaton, Yod, He, Waw, He, dalam bahasa Ibrani, yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Y, H, W, H. Ada 4 huruf. Tapi di dalam nama kalian cuma Y, H, W, H. Di mana H terakhir ini? Kalian buang. Buang di mana ini H terakhir? Tanya mereka. Ini doktrin atau bukan? Ini bahkan bukan hanya sekedar doktrin. Ini nama pribadi. Personal name dari Allah. Kalian bisa buang huruf terakhir itu bagaimana? Makanya kalau haleluya itu sebenarnya haleluya. Harus ada ekor A. Jangan berakhir di A. Karena haleluya itu dari halel, puji. Yah itu kependekan dari Yahweh. Jadi haleluya. Walaupun dalam penulisan Alkitab pun kadang-kadang hanya berakhir di A. Nah, tapi jelas bahwa dari nama mereka membuang 1 huruf terakhir. Kenapa dibuang? Ditaruh di mana? Tuntut mereka jawab. Itu pasti mati kutu. Ya. Nah, jadi saudara, perlu kita ketahui bahwa satu istilah bisa tidak ada dalam kitab suci, tapi ajarannya ada. Contoh, kita punya namanya sakramen. Sakramen baptisan kudus, sakramen perjamuan kudus. Tapi kata sakramen sendiri tidak pernah muncul dalam kitab suci. Dari bahasa Latin sacramentum. Dan kata sakramen tidak ada dalam Alkitab. Tapi inti dari sakramen itu, jenis sakramen itu yaitu perjamuan kudus, baptisan kudus, itu jelas diajarkan. Jadi diajarkan kitab suci, tidak harus ada istilahnya. Tidak ada istilahnya, tidak harus berarti itu tidak diajarkan dalam kitab suci. Karena itu hal yang sama berlaku. Istilah Trinitas atau Tritunggal itu tidak atau bukan istilah kitab suci, tapi isi ajaran dari Tritunggal, doktrin Allah Tritunggal itu dihasilkan dari Alkitab, bukan dari luar Alkitab. Istilahnya kan dipinjam, istilahnya 3 pribadi, 1 hakikat, istilah pribadi, istilah hakikat. Itu semua adalah istilah yang dipinjam dari dunia filsafat untuk mencoba merumuskan doktrin kita tentang Allah yang isinya, basicnya itu dari kitab suci. Nah, karena itu maka jangan persoalkan masalah istilah, tapi periksa dalam kitab suci
apakah ada ajaran tentang Trinitas atau Tritunggal atau tidak. Sekarang kita akan masuk kepada isinya. Nah, waktu kita menelusuri Alkitab secara ketat, kita menemukan dua kelompok ayat. Ya. Nah, kelompok ayat yang pertama adalah kita akan menemukan ayat-ayat yang menyatakan dengan tegas Allah itu esa, Allah itu satu. Dan banyak ayat seperti itu baik dalam PL maupun PB. Yang terkenal dari perjanjian lama adalah semanya orang Israel. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Ini pengakuan iman orang Yahudi. Kalau Islam punya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, orang Yahudi punya ini. Ulangan 6 ayat 4 yang ini harus ulang tiap hari. Tiap hari harus ada namanya doa Shema, itu diulang-ulang. Kalau kita, ya kita punya pengakuan iman rasuli yang kita pakai tiap minggu, itu pun tidak semua gereja pakai. Nah, tapi kata dengarlah, bahasa Ibrani adalah Shema, maka pengakuan iman ini disebut Shema. Dan Shema itu mengatakan Tuhan itu esa. Lalu 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 60. Supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Kalau tidak ada yang lain, ya berarti satu. Kalau ada yang lain, namanya bukan satu. Ya. Markus 12:32. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu bahwa Dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Allah itu esa, tidak ada yang lain. 1 Korintus 8:4. Kita tahu tidak ada berhala di dunia, tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Jadi sebenarnya Allah lain itu tidak ada, Allah esa. Yang disebut ilah-ilah itu ya sebenarnya hanya anggapan kita saja bahwa ada yang namanya dewa-dewa. Sebenarnya dewa pun tidak ada, itu semua itu satu merek setan. Tapi dewa A, dewa B, dewa dari Pulau Semau, dewa dari Alor atau dari mana. Nah, itu kan hanya anggapan kita. Tapi sebenarnya secara eksistensi tidak ada. Tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu esa. Yakobus 2:19. Engkau percaya hanya ada satu Allah saja, itu baik. Jadi Allah itu satu. Karena ada banyak ayat bilang begini, maka apapun terjadi, langit runtuh, tidak boleh bilang ada dua Allah, ada tiga Allah, tidak boleh. Karena itu melawan semua ayat ini. Kita boleh merumuskan ajaran kita, tapi sekali-kali tidak boleh mengatakan ada lebih dari satu Allah. Nah, selanjutnya Alkitab juga menggunakan kata-kata ganti yang bentuknya tunggal. Kalau Allah berkata, Dia selalu berkata aku. Aku memanggil engkau dengan namamu, aku. Kalau orang lain bicara tentang Allah, kata gantinya juga bentuk tunggal, Dia. Kalau orang bicara kepada Allah, kata gantinya orang kedua tunggal, engkau. Maka penggunaan seluruh kata ganti, aku, engkau, dia, semuanya bentuk tunggal. Maka harus disimpulkan Allah itu tunggal, Allah itu satu, Allah itu esa. Sampai di sini sebenarnya monoteisme berdiri dengan ketat. Tapi kita tidak boleh berhenti di situ. Karena kita perlu menelusuri seluruh, namanya doktrin Alkitabiah, harus mengakomodir seluruh data dalam kitab suci, ditafsirkan bersama-sama. Nah, maka kita juga setelah menemukan ayat-ayat yang mengatakan Allah itu esa, data lain atau data kedua yang kita temukan adalah Alkitab menunjukkan ada semacam kejamakan dalam diri Allah. Saya akan menunjukkan ini secara panjang lebar, karena bagian Allah esa itu seringkali tidak jadi persoalan. Tapi masalah kejamakannya itu sering jadi masalah. Saya akan menunjukkan dari beberapa hal. Pertama adalah
penggunaan kata Elohim. Elohim itu adalah salah satu nama Allah yang paling banyak digunakan dalam perjanjian lama. Ini bahasa Ibrani. Digunakan paling banyak, kan ada Yahweh, ada El. El itu ada modifikasinya kalau digabung El Shaddai, El Elyon, El Gibor dan macam-macam, ya. Tapi Elohim itu paling banyak digunakan. Kira-kira 2.500 kali sepanjang perjanjian lama nama Elohim ini muncul. Tapi saudara, kalau dianalisa kata itu sendiri, Elohim itu sebenarnya bentuknya jamak. Seperti bahasa Inggris kita tahu bahwa bentuk jamak dari sebuah kata biasa ditambah huruf S terakhir. Satu buku ya book, tapi ada lebih dari satu buku, banyak buku, books. Maka bentuk jamak dalam bahasa Inggris itu ada huruf S terakhir. Tapi dalam bahasa Ibrani bentuk jamak itu biasa ada ekor im di belakang. Coba lihat Kejadian 32. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, itu bala tentara Allah. Sebab itu dinamainya tempat itu Mahanaim. Jadi Mahanaim artinya apa? Bala tentara Allah. Yang namanya bala tentara itu ada satu orang atau banyak orang? Banyak. Karena banyak maka jadinya Mahanaim. Im itu banyak. Oke, Matius 1:23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel. El itu nama Allah. Tapi El itu Allah. Allahnya menyertai kita. Kita itu satu orang atau banyak? Banyak. Kalau begitu Immanuel. Maka Im itu jamak. Maka kata Elohim itu jamak. Dia punya bentuk tunggal. Kalau books bentuk tunggalnya book. Kalau Elohim bentuk tunggalnya Eloah. Nanti dari Eloah ini menjadi Ullah, Ilah, Allah, Allah, Allah. Ya. Jadi Elohim sendiri jamak. Book, satu buku. Books, banyak buku. Eloah, Allah. Elohim, berapa Allah? Jangan coba-coba bilang banyak Allah. Tapi kalau memang dia bukan banyak Allah, kenapa akhirnya jamak? Lebih aneh, Eloah bentuk tunggal kira-kira dipakai dalam seluruh perjanjian lama hanya kira-kira 250 kali. Tapi Elohim 2.500 kali. Jikalau Allah itu betul-betul tunggal, Esa, satu. Begitu ketat pengertian itu. Kenapa Alkitab tidak hanya pakai Eloah, tapi pakai Elohim yang berbentuk jamak? Ada apa? Berikan tanda tanya di sini. Ini kita masih mencari data. Pokoknya ada keanehan di sana yang perlu kita pecahkan nanti. Itu pertama. Kedua, ada penggunaan kata bentuk jamak untuk Allah atau dalam hubungan dengan Allah. Ayat mungkin yang terkenal adalah Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah. Allah yang berfirman. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jikalau Allah itu satu esa, mestinya dia bilang, baiklah aku menjadikan manusia menurut gambar dan rupaku.
Tapi bukan bentuk tunggal yang dipakai. Kata gantinya bentuk jamak, baiklah kita, gambar dan rupa kita. Pertanyaannya, kalau kita itu jamak, siapakah kita di dalam ayat-ayat itu? Tentang ini ada banyak pandangan. Dua pandangan mayoritas. Pertama bilang, kita itu Allah dan malaikat. Jadi Allah mengajak malaikat, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tapi saudara, kalau itu malaikat, masalahnya kalau itu betul malaikat, berarti malaikat juga pencipta kita. Dan tidak pernah ada satu ayat di kitab suci pun yang menyatakan eksplisit implisit bahwa kita manusia diciptakan oleh malaikat. Atau malaikat adalah pencipta kita. Tidak ada. Kedua, sepanjang kitab suci bicara tentang gambar dan rupa, manusia itu adalah gambar dan rupa Allah. Tidak pernah disebut gambar dan rupa malaikat. Dan ketiga, kalau itu benar, malaikat mencipta kita, malaikat pencipta kita, maka bukankah dia layak menerima sembah kita? Karena dia pencipta kita. Tapi Alkitab melarang penyembahan terhadap malaikat. Malaikat yang benar, malaikat yang sejati pasti menolak penyembahan. Kalau ada malaikat yang menerima penyembahan, itu pasti malaikat sesat. Sekarang perhatikan Wahyu 19:10. Maka tersungkurlah aku, Yohanes. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia, kaki malaikat. Tapi dia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah. Ini malaikat benar. Kalau malaikat benar ada yang sembah dia, dia pasti tolak sembahnya dan mengarahkan penyembahan itu kepada Allah. Wahyu 22 ayat 8 dan 9. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semua itu padaku untuk menyembahnya. Tapi dia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab. Sembahlah Allah. Itu malaikat benar. Jadi terlihat bahwa kalau malaikat saja menolak penyembahan, artinya dia memang secara implisit bukan pencipta manusia. Kalau dia pencipta manusia, dia tidak perlu menolak penyembahan karena dia layak untuk itu. Hanya ada satu malaikat yang terlalu kepengen disembah. Dan itu malaikat jahat, iblis. Makanya dia godai Tuhan Yesus. Lihat seluruh ini, kalau engkau sujud menyembah aku, semua ini akan diberikan padamu. Itu malaikat jahat. Tapi kalau malaikat benar, menolak penyembahan. Jadi kita harus menolak pandangan bahwa kita di situ itu adalah malaikat, Allah dan malaikat. Ada juga pandangan kedua bahwa kita di situ itu adalah suatu bentuk gaya bahasa, the plural of majesty atau majestic, plural majestaticus dalam bahasa Latin, jamak kehormatan yang biasa terjadi dalam budaya timur. Nah, apa itu jamak kehormatan? Saya berikan satu kutipan di sini. Jamak kehormatan juga disebut jamak kerajaan adalah penggunaan kata jamak seperti kata ganti kami atau kita untuk merujuk pada seseorang. Sebagai jenis nosisme, jamak kehormatan menekankan sesuatu atau menghormati seseorang dengan gaya bahasa tertentu. Pada dasarnya ketika seorang anggota keluarga kerajaan merujuk pada diri sendiri, dia mengatakan kami dan bukan aku. Dia menggunakan jamak kehormatan. Misalnya Ratu Victoria setelah mendengar lelucon yang hambar, dia lalu mengatakan kami tidak terhibur. Tujuan dari jamak kehormatan adalah untuk menunjukkan kebesaran, kekuatan, prestise. Biasanya digunakan untuk para bangsawan, raja, paus, dan orang-orang berkedudukan tinggi lainnya ketika berbicara dalam kapasitas resmi atau oleh mereka yang berpangkat rendah ketika berbicara tentang atau kepada atasan mereka. Pakai bentuk jamak. Kita ada acara di gereja, undang Pak Camat. Pak Camat datang terlambat. Pak Camat datang sendiri
Lalu dikasih kata sambutan. Lalu Pak Camat bilang, saudara-saudara, maafkan kami karena mobil kami mogok di jalan. Kita lihat-lihat Pak Camat datang sendiri. Mestinya maafkan aku. Kenapa dia maafkan kami? Gaya bahasa yang kira-kira mirip dengan plural majestaticus. Jadi maksudnya dalam budaya timur, kalau mau menggambarkan seseorang atau sesuatu yang besar, kuat, mulia, mestinya tunggal, tapi diubah jadi jamak. Saya beri contoh dari Alkitab. Perhatikan Ayub 40, 10-13. Perhatikan kuda Nil. Perhatikan tenaga di pinggangnya. Kekuatan pada urat-urat perutnya. Dia meregangkan ekornya seperti pohon aras. Otot-otot pahanya berjalin-jalinan. Tulang-tulangnya seperti pembuluh tembaga. Kerangkanya seperti batang besi. Itu apa? Lihat ayat 10 kembali. Perhatikanlah kuda Nil. Siapa pernah lihat kuda Nil? Lihat ayat 11. Perhatikan tenaga di pinggangnya. Kekuatan pada urat-urat perutnya. Dia meregangkan ekornya seperti pohon aras. Otot pahanya berjalin-jalinan. Tulang-tulangnya seperti pembuluh tembaga. Kerangkanya seperti batang besi. Kalau melihat deskripsi seperti ini kayaknya gak cocok dengan kuda Nil. Yang belum berkenalan dengan kuda Nil coba cari kenalan lah. Ya, tapi pokoknya tidak begini. Nah, maka di sini Alkitab Indonesia terjemahan baru salah terjemahan. Karena dia terjemahkan kuda Nil. Padahal ini bukan kuda Nil. Terus apa? Nggak tahu binatang apa. Tapi dalam bahasa Ibrani itu adalah behemoth. Behemoth ini cari itu binatang apa tidak tahu. Karena itu sejumlah Alkitab memilih tidak menerjemahkan. Daripada seperti Alkitab Indonesia menerjemahkan kuda Nil jadi salah. Maka sejumlah Alkitab mempertahankan istilah Ibraninya behemoth. Ya, misalnya terjemahan lama. Lihatlah olehmu akan behemoth. Lalu M-I-L-T. Sekarang lihatlah behemoth. Authorized version. Behold now behemoth. Atau Darby Bible. See now the behemoth. Jadi binatang apa itu? Behemoth. Lebih baik kita behemoth saja, aman. Nah, sekarang kita coba perhatikan behemoth ini gambarannya. Lihat seluruh ayat 10-19. Kuda Nil kita ganti ya. Perhatikanlah behemoth. Perhatikanlah tenaga di pinggangnya. Kekuatan pada urat-urat perutnya. Dia meregangkan ekornya seperti pohon aras. Otot-otot pahanya berjalin-jalinan. Tulang-tulangnya seperti pembuluh tembaga. Kerangkanya seperti batang besi. Dia yang pertama dibuat Allah. Makhluk yang diberinya bersenjatakan pedang. Ya, bukit-bukit mengeluarkan hasil baginya. Di mana binatang-binatang liar bermain-main. Di bawah tumbuhan teratai dia menderum. Tersembunyi dalam gelagah dan payah. Tumbuh-tumbuhan teratai menaungi dia dengan bayang-bayangnya. Pohon-pohon ganda rusa mengelilinginya. Sesungguhnya biarpun sungai kuat arusnya, dia tidak gentar. Dia tetap tenang. Biarpun sungai Yordan meluap melanda mulutnya. Dapatkah orang menangkap dia dari muka, mencocok hidungnya dengan keluhan? Lu mau cari gara-gara? Kira-kira ini binatang apa? Kalau lihat gambarannya. Kayaknya ini raksasa. Maka lihat terjemahan Indonesia sehari-hari. Perhatikanlah behemoth, si binatang raksasa. Lihat cerita tentang behemoth. Kira-kira behemoth apa? Next. Sejumlah pandangan mengatakan behemoth ini adalah dinosaurus. Benar atau tidak? Karena dinosaurus itu sendiri istilah kadal raksasa.
Dinosaurus. Makanya dinosaurus itu ada macam-macam juga namanya. Ya. Nah, kalau benar itu dinosaurus, memang dinosaurus pernah hidup di bumi. Tapi musnah. Kapan musnahnya? Mungkin zaman air bah. Karena mereka tidak ikut naik ke Bahtera Nuh. Karena kalau naik semua mati. Tapi ada juga yang bilang dinosaurus ikut naik ke Bahtera Nuh. Lalu kenapa tidak tenggelam? Karena yang naik itu dinosaurus anak. Yang masih kecil. Nanti turun dari Bahtera baru terjadi perubahan iklim karena air bah. Lalu musnah. Punahlah mereka. Tapi apa yang mau saya tekankan di sini? Perhatikan bahwa ini behemoth. Berapa behemoth yang dibicarakan di sana? 1. Perhatikan ayat 10-12. Perhatikanlah behemoth. Perhatikanlah tenaga di pinggangnya. Kalau ada banyak behemoth, mestinya di pinggang mereka. Kekuatan pada urat perutnya, berarti 1 behemoth. Dia, bukan mereka. Dia meregangkan ekornya seperti pohon aras, otot-otot pahanya berjalan-jalan. Kata ganti semua, bentuk tunggal. Berarti di sini hanya ada 1 behemoth. Tapi sebenarnya behemoth sendiri itu bentuk jamak. Bentuk tunggalnya adalah behema. Jadi harusnya kalau itu binatang ini hanya 1, mestinya namanya behema. Behemoth itu jamak. Kenapa behema yang tunggal diubah jadi jamak? Karena binatang ini luar biasa. Dia kuat, dia hebat, dia gagah, dia betul-betul tampil seperti raksasa. Hebat sekali. Karena hebat, biarpun dia hanya 1 ekor behema, tapi katanya diubah dari behema menjadi behemoth. Untuk, dalam tanda petik, menghargai atau memuliakan dia yang begitu hebat. Ini plural majestaticus. Jadi apa yang tunggal, kalau dia terlalu hebat, biasanya orang menggunakan bentuk plural, bentuk jamak untuk menyebut dia. Nah, bukankah Allah itu maha kuasa? Bukankah Allah itu maha hebat, maha kuat? Jikalau Allah maha hebat, maha kuat, Allah itu esa. Tapi untuk menggambarkan dia, orang mengubah bentuk tunggal menjadi jamak. Itulah sebabnya muncul, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar kita, jamak dan bukan tunggal. Itu pandangan. Ada amin? Amin. Hati-hati. Ya. Sekarang, kalau saya nggak setuju. Kenapa? Bentuk plural jamak ini, jamak kehormatan ini, itu katanya orang mau menghormati sesuatu, lalu orang menyebut yang tunggal itu dalam bentuk jamak. Manusia karena melihat Allah maha hebat, maha kuasa, maha luar biasa, maka mestinya tunggal diubah jadi jamak. Itu masuk akal. Masalahnya Kejadian 1 ayat 26, bukan manusia bicara tentang Allah. Masalahnya Allah yang bicara. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kalau manusia yang menggunakannya, manusia mencoba memuliakan Allah dengan bentuk jamak. Tapi kalau Allah yang bicara, siapa yang dia muliakan? Karena itu Kejadian 1 ayat 26 menurut saya tidak cocok dianggap sebagai the plural of majesty. Selain itu, bagaimana jamak kehormatan dipahami sejalan dengan Kejadian 3 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan, Tuhan yang berfirman, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti. Kalau kita, untuk kata kita boleh artikan plural majesty. Tapi salah satu dari, mau diartikan apa? Kalau lihat begini, berapa Allah?
Kayaknya salah satu dari kita. Ada lebih dari satu nih. Simpan tanda tanyanya. Tapi bentuk kata ganti jamak bukan hanya di situ. Lihat Kejadian 11 ayat 7. Menara Babel. Pada waktu orang dirikan Menara Babel, Allah mau menghancurkan. Lalu dikatakan, baiklah kita turun dan mengacaukan di sana. Bahasa mereka, kita turun. Lagi-lagi bukan manusia yang ngomong tentang Allah. Allah yang ngomong sendiri. Terus, Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Di sini Alkitab Indonesia menggunakan bentuk tunggal semua. Siapakah yang akan kuutus? Siapa yang mau pergi untuk aku? Tapi lagi-lagi di sini Alkitab Indonesia terjemahannya tidak pas. Dilihat dari bahasa asli dan seluruh terjemahan bahasa Inggris yang standar, King James, Revised Standard Version, NIV, New American Standard Bible, semua menerjemahkan begini. Whom shall I send and who will go for us? Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk kami? Kuutus tunggal, tapi pergi untuk kami kok jamak. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Kalau saudara melihat di sini, saudara tidak akan paham. Tapi kalau lihat bahasa Ibraninya, Maha Kudus yang menunjuk pada Tuhan, itu ditulis dalam bentuk jamak. Saya bantu saudara untuk paham, karena kalau kita tidak belajar bahasa Ibrani, tidak bisa melihat, tapi saya bantu kita. Coba mari lihat, ini interlinear. Nah, saudara perhatikan yang Maha Kudus of the Holy One, yang saya kasih kotak itu. Saudara lihat kata kecil di bawah. Jelas? Bisa lihat? Kalau tidak bisa lihat, saya bantu. Perbesar ya. Saya baik hati. Ya. Itu keterangan kata dalam bahasa Ibrani. Semua kata, kalau kita punya interlinear bagus. Semua kata bahasa Ibrani itu atau bahasa Yunani, kata asli kita bisa analisa ini bentuknya apa. Perhatikan tuh ADC itu maksudnya adjektif, bentuknya adjektif. Nanti macam-macam bentuknya. Tapi MP itu apa? M itu maskulin, bentuk laki. P itu plural, jamak. Berarti yang Maha Kudus, kan itu kan Tuhan, satu mestinya. Tapi kenapa yang Maha Kudus kok dia pakai plural? Maka ini jamak. Contoh lain, Pengkhotbah 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Kata pencipta, perhatikan ini interlinear. Kata pencipta, creators, perhatikan keterangan di bawahnya. Perbesar. Verb itu kata verba dan macam-macam. Sampai lihat saja MPC. Maskulin, plural, construct. Saya tidak usah jelaskan yang lain tuh. Pokoknya lihat P saja. P plural. Berarti pencipta itu plural. Jadi kalau diterjemahkan lurus, ingatlah akan pencipta-penciptamu. Pahamkah? Ini saudara orang belajar di sekolah teologi aja belum tentu dapat nih. Ya. Mengertikah kamu, hai anak-anakku? Minimal pernah dengar. Kenapa Allah yang tunggal, tapi digambarkan dalam bentuk jamak, kata kerja atau kata benda, bahkan dalam bentuk jamak dalam bahasa Ibrani? Ada apa? Ini tanda tanya besar. Tinggalkan itu, mari kita lihat data ketiga. Ada pribadi lain
yang digambarkan di samping Allah seolah-olah ada lebih dari satu Allah. Lihat Mazmur 45, 7 dan 8. Tahtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Tahtamu kepunyaan Allah. Di sini Alkitab Indonesia menerjemahkannya kepunyaan. Padahal kata kepunyaan itu tidak ada dalam bahasa asli. Kalau saya jelaskan begini, saudara jangan bingung. Karena apa? Namanya Alkitab ini terjemahan. Kalau terjemahan itu tidak ada terjemahan yang sempurna. Makanya kita punya terjemahan baru, terjemahan lama, terjemahan lebih lama, terjemahan bahasa Indonesia modern, dan macam-macam. Itu karena terjemahan itu bisa saja keliru. Itu bukan berarti Alkitab salah, terjemahannya. Ya. Nah, di sini Alkitab Indonesia ada kepunyaan, tahtamu kepunyaan Allah. Tapi misalnya dalam Alkitab bahasa Inggris, New American Standard Bible, Thy throne, O God, tahtamu ya Allah, bukan tahtamu kepunyaan Allah. Tahtamu ya Allah, kekal selama-lamanya, karena itu Allah Allahmu. Bahwa memang benar tidak ada kata kepunyaan. Mazmur 45 ayat 7-8 ini dikutip dalam surat Ibrani. Perhatikan Ibrani 1 ayat 8. Tahtamu ya Allah. Tidak, bukan tahtamu kepunyaan Allah. Sekarang saudara perhatikan saja Ibrani 1 ayat 8. Tetapi tentang anak dia berkata tahtamu ya Allah. Saya juga di sini lagi-lagi Ibrani 1 ayat 8. Versi terjemahan baru Indonesia lagi-lagi terjemahannya tidak tepat. Karena dia bilang sabar. Kembali. Tetapi tentang anak. Mestinya bukan tentang. Mestinya kepada anak. Seperti terjemahan Indonesia hari. Tetapi kepada anak. Allah berkata. Tahtamu. Ya Allah. Next. Perhatikan ayat ini. Saya kutip dari terjemahan Indonesia sehari-hari. Yang berkata siapa? Yang berkata siapa? Allah. Allah berkata kepada siapa? Kepada anak. Allah ngomong pada anak dengan sebutan apa? Allah. Berarti di situ Allah bicara kepada Allah. Jadi ada berapa Allah? Dua ya? Sekarang Mazmur 110. Tuhan berkata kepada Tuanku. Nampak beda karena Tuhan yang pertama Tuhan besar, lalu Tuhan yang kedua itu Tuhan. Nampak beda. Tuhan berkata kepada Tuanku. Dalam New American Standard Bible, the Lord say to my Lord. Tuhan, huruf besar semua, Tuhan. Nampak beda. Tapi ayat ini dikutip oleh Yesus. Untuk membicarakan kemesiasannya dalam perjanjian baru. Matius 22 ayat 44. Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Masih beda. Karena Tuhan berfirmannya kepada Tuhan. Tapi ini dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Yunani antara Tuhan dan Tuan itu tidak beda. Karena Tuhan itu kurios, Tuhan juga kurios. Maka perhatikan dari interlinear. Next. Kurios to kurio. Say the Lord to the Lord. Jadi kurios bicara kepada kurios. Berapa kurios? Tuhan bicara kepada Tuhan. Berapa Tuhan? Kayaknya dua ya. Sekarang Kejadian 11:24. Kemudian Tuhan. Ini Sodom dan Gomora. Kemudian Tuhan menurunkan hujan dan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan, dari langit.
Tuhan menurunkan hujan dari Tuhan. Tuhan menurunkan hujan belerang dari Tuhan. Tuhan yang satu menurunkan hujan belerang. Tuhan yang satu adalah sumber api dan belerang. Tuhan yang satu ada di bumi. Tuhan yang satu ada di langit. Dua Tuhan. Sudah capek ya? Keempat, ada penggunaan nama Tuhan atau Yahweh triple, 3. Bilangan 6, 24, 26. Doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Triple. Mungkin kebetulan. Tapi kalau kebetulan dia muncul lagi dalam Yesaya 6 ayat 3. Nats pembimbing tadi. Dan mereka, para serafim, malaikat, berseru seorang, katanya, Kudus, Kudus, Kudus. 3 kali. Muncul lagi dalam Wahyu pasal 4. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Berkeliling di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dengan tidak henti-hentinya mereka berseru siang malam. Kudus, Kudus, Kudus. 3. Kenapa tidak hanya 1? Kenapa tidak 4, 5, 6, 7? Kenapa 3? Dan 3 ini ulang lagi 3. Di dalam 3 ayat. Ada apa ini? Kita tanda tanya. Berikut kelima. Tahanlah dan berjuang terus. Ya. Kelima, mari kita memahami kata Esa dalam Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Sekarang kita mau analisa kata Esa atau satu. Di dalam bahasa Ibrani ada 2 kata yang sama-sama berarti satu atau Esa. Yang pertama namanya kata itu adalah Ehad. Dan yang kedua namanya Yahid. Ehad, kalau begitu apa beda Ehad sama Yahid? Ehad itu artinya a compound one. Satu, tapi satu hasil gabungan. Ini bergabung. Jadi satu, itu Ehad. Kalau Yahid, satu ya satu. An absolute one. Satu mutlak. Saya akan menunjukkan penggunaan itu di dalam kitab suci. Mari kita melihat misalnya Kejadian 1 ayat 5. Dan Allah menamai terang itu siang, gelap itu malam, jadilah petang, jadilah pagi, itulah Yom Ehad. Hari satu. Kata Ehad itu satu muncul di situ. Yang diterjemahkan Alkitab Indonesia pertama. Tapi Ehad di sini itu satu, tapi satu hasil gabungan. Gabungan dari petang dan pagi. Jadi petang tambah pagi, Yom Ehad. Satu. Satunya ada petangnya, ada paginya. Kedua, Kejadian 2:24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging, basar Ehad. Satu daging. Tapi satu Ehad di sini itu hasil gabungan antara seorang laki-laki dan istrinya perempuan. Ya kalau istrinya perempuan. Ya. Gak ada istri laki-laki. Maka satu Ehad itu laki perempuan Ehad. Bilangan 13:23. Ketika mereka sampai di lembah Eskol, dipotonglah mereka di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Setandan, semorah Ehad. Namanya satu tandan buah anggur. Itu ada banyak buahnya. Kalau hanya satu biji, tidak bisa dibilang satu tandan. Berarti dalam Ehad tandan itu ada banyak buah di dalam.
bergabung menjadi ehad tandan. Esra 2 ayat 64. Seluruh jemaat itu bersama-sama, ada 42.360 orang. Menariknya, kata bersama-sama itu menggunakan kata ehad. Orangnya ada banyak, 42.360 orang. Tapi karena semuanya bergabung bersama-sama, disebut satu. Ehad. Yeskiel 37, 16-17. Hai engkau anak manusia, ambillah sepotong papan. Satu papan. Dan tulis di atasnya untuk Yehuda, untuk orang Israel yang bersekutu dengan dia. Kemudian ambil papan yang lain. Jadi ada 2 papan. Tulis di atasnya dan seterusnya. Ayat 17. Gabungkanlah keduanya menjadi ehad papan. Sehingga keduanya menjadi ehad dalam tanganmu. Berarti 2 papan. Papan 1, papan 2 digabung. Ehad. Maka ehad itu satu gabungan. Kata Ibrani yang kedua itu yahid. Kalau yahid satu ya satu, nggak ada kompromi macam-macam. Ini misalnya dalam penggunaan bentuk tunggal bagi Ishak. Kejadian 22 ayat 2. Firman-Nya kepada Abraham, ambillah anakmu yang yahid itu, anak tunggal. Kalau anak tunggal ya tunggal, tidak perlu ditafsirkan aneh-aneh. Anak tunggal berarti tidak ada anak lagi. Seperti Hakim-Hakim 11 ayat 34. Ketika Yeftah pulang ke Misbah, ke rumahnya, tampaklah anak perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang yahid. Selain dia tidak ada anak laki atau tidak ada perempuan. Berarti yahid betul-betul satu, tidak ada yang lain. Mazmur 68 ayat 7. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Sebatang kara itu yahid. Apa itu sebatang kara? Sebatang kara itu adalah karanya hanya sebatang. Ya kan? Itu istilah digunakan untuk orang yang tidak punya sanak saudara sama sekali. Dia tinggal sendirian. Satu tunggal sendirian. Yahid. Jadi ehad itu satu gabungan, yahid itu satu tunggal. Nah sekarang kita persoalkan, waktu Alkitab bilang Allah itu esa, Allah itu ehad atau yahid. Lihat Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu ehad. Ehad dipakai. Kalau ehad itu Allah satu gabungan, berarti Allah itu memang esa. Tapi esanya bukan yahid. Dia pasti esa, satu, tapi di dalam kesatuan itu kelihatannya ada gabungan nih. Maka saya kutip kata-kata Pendeta Budi Asali. Kalau Musa memang mau menekankan tentang kesatuan yang mutlak dari Allah dan bukannya kesatuan gabungan, a compound unity, maka dalam Ulangan 6 ayat 4 dia pasti menggunakan yahid dan bukan ehad. Tapi ternyata Musa menggunakan kata ehad, dan ini menunjukkan bahwa Allah itu tidak satu secara mutlak, tapi ada kejamakan dalam diri Allah. Terakhirnya enak ya. Jangan stres. Saya juga bikin stres. Biar kita stres sama-sama. Next. Dalam perjanjian baru, kalau tadi di perjanjian lama tuh ada kita tuh kan bisa 1, bisa 1000, bisa 2, bisa 1000. Ya, ada jamak tapi jamaknya berapa juga tidak tahu. Tapi memasuki perjanjian baru, jamaknya itu kelihatan, yaitu 3. Dan 3 pribadi dibicarakan dengan lebih jelas dan detail. Dan 3 pribadi itu adalah Bapa, Anak, Roh Kudus. Tadi saya jelaskan beda ehad sama yahid. Itu bahasa Ibrani. Sekarang saya jelaskan bahasa Yunani dulu. Yang lain. Kata yang lain dalam bahasa Yunani itu ada 2 macam kata. Yang pertama itu namanya alos, dan yang kedua namanya heteros. Alos itu lain dari jenis yang sama, tapi heteros lain dari jenis yang beda.
Perhatikan keterangan dari White. Alos menunjuk pada yang lain dari jenis yang sama. Heteros menunjuk pada yang lain dari jenis yang berbeda. Saya bantu kasih ilustrasi. Perhatikan ini. Di sini ada satu botol Coca-Cola. Ada yang lain di samping botol ini. Dan yang lainnya adalah Coca-Cola juga. Yang di sini dan yang kiri dan yang kanan itu beda. Karena ini Coca-Cola, tapi yang sana Coca-Cola yang satu, tapi sama-sama Coca-Cola. Lain tapi jenisnya sama. Itu bahasa Yunaninya alos. Paham? Sekarang contoh kedua. Ada satu botol Coca-Cola. Ada yang lain di samping botol itu. Yaitu Good Day Tiramisu. Lain. Kalau yang lain maka bahasa Yunaninya adalah heteros. Lain jenisnya sama alos. Lain jenisnya beda heteros. Hafal dulu. Alos lain jenis sama. Heteros lain jenis beda. Heteros lain jenisnya sama. Ya. Saya mau beri contoh tentang heteros dari teks Alkitab. Sekarang lihat Galatia 1 ayat 6 dan 9. Oh, sorry. Saya lupa masukkan teksnya. Saya baca teksnya adalah Injil yang lain. Ya. Itu Injil yang lain ternyata aku heran kamu cepat berpaling kepada Injil yang lain. Heteron, a different. Ini berarti Injil yang lain itu dia menggunakan heteros berarti Injil yang lain tapi lain jenisnya beda dengan Injil yang asli. Banyak orang mengkhotbahkan Injil tapi Injilnya heteros. Ya. Banyak orang ngajar Injilnya lain dari yang telah diajarkan padamu. Sekarang coba kita lihat baik-baik omongan Yesus. Yohanes 5:31. Yesus ngomong ya, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku tidak benar. Ada yang lain, ada alos yang bersaksi tentang aku. Berarti yang lain ini sama jenis dengan siapa? Sama jenis dengan siapa? Dengan Yesus yang ngomong aku. Berarti Yesus sedang ngomong, tapi ada yang lain jenisnya sama dengan Yesus. Siapa? Next. Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Berarti Yesus dan Bapa ini lain loh. Bapa bukan Yesus. Yesus bukan Bapa. Lain. Jangan samakan. Meskipun lain, ternyata Bapa itu sejenis dengan Yesus. Paham gak? Maka jangan anggap Yesus itu Bapa. Oh, Bapa Yesus. Salah. Kamu tidak pernah disebut di dalam Alkitab sebagai anaknya Yesus. Tidak pernah. Anak Bapa. Yesus juga anak Allah. Kita juga anak Allah. Jadi Yesus itu bukan Bapa kita. Kakak kita. Saudara sulung kita. Yesus ada Yesus itu kakak kita. Itu cocok itu. Ya, saudara sulung kita. Ya kan? Tapi kalau begitu kenapa Yesaya 9 ayat 5 bilang namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Itu Bapa yang kekal di Alkitab di suatu terjemahannya salah. Banyak Alkitab isi Inggris juga menerjemahkan
The eternal Father. Salah. Mestinya bukan eternal Father, tapi the Father of eternity. Bukan Bapa yang kekal, tapi Bapa dari kekekalan. Kekekalan punya Bapa, itu dia. Itu maksudnya begitu. Nah, berarti Yesus lain dari Bapa. Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Bapa. Biarpun demikian, Bapa dan Yesus sejenis. Sekarang mari kita lihat bagaimana Yesus bicara soal Roh Kudus dalam kaitan dengan dirinya. 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal ini kutuliskan pada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Pengantara di situ kata Yunaninya adalah parakletos. Kita mempunyai seorang parakletos, yaitu Yesus. Berarti Yesus itu parakletos. Yesus itu parakletos kita. Ini Bapa, ini Yesus. Ini Yesus, ini Bapa. Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Yesus, tapi Yesus dan Bapa sejenis. Sekarang Yesus bilang dia tuh parakletos. Berarti ini parakletos. Terus Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dia akan memberikan kepadamu seorang parakletos yang lain, supaya dia menyertai kamu selama-lamanya. Itu Roh Kudus. Berarti Roh Kudus juga parakletos, tapi dia parakletos yang lain. Yesus parakletos, Roh Kudus parakletos juga. Berarti ada dua parakletos. Tapi parakletos ini dan ini beda, karena ini Yesus, ini Roh Kudus. Biarpun demikian, yang lain di situ menggunakan alos. Berarti Yesus dan Roh Kudus beda, lain, tapi sejenis. Sekarang coba pikirkan secara logis. Jikalau Yesus sejenis dengan Bapa dan Yesus sejenis dengan Roh Kudus, maka Bapa dan Yesus bagaimana? Bapa dan Roh Kudus bagaimana? Sejenis. Maka, tapi ini lain. Berarti Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Roh Kudus bukan Yesus. Lain-lain itu. Tapi Bapa, Yesus dan Bapa sejenis, Bapa dan Roh Kudus sejenis, Roh Kudus dan Yesus sejenis. Karena lain-lain, maka tiga pribadi. Karena sejenis, maka satu hakikat. Karena satu hakikat, maka biarpun mereka disebut bersama-sama, tapi tetap disebut dalam bentuk tunggal. Baptisan. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada tiga disebut di sana. Bapa, Anak, Roh Kudus. Tiga pribadi. Tapi nama itu bentuk tunggal. Jelasnya lihat King James. Baptizing them in the name, bukan names. Of the Father, of the Son, and Holy Ghost. Seharusnya melihat struktur kalimatnya Father, Son, Holy Ghost, maka harusnya in the names. Tapi ternyata bukan in the names, in the name. Dan itu cocok dengan bahasa Yunani. Paling terakhir. Kalau kita sudah lihat semua, mari kita lihat dasar perumusan. Tadi saya sudah tunjukkan dua data penting. Data pertama, Allah itu Esa, betul ya? Ayatnya sudah kita lihat. Kedua, ada semacam kejamakan dalam diri Allah, dan itu tiga. Sekarang, melihat dua data ini, kita harus bikin kesimpulan tidak membuang satu pun. Akomodir dua-dua. Kalau mau ajaran itu Alkitabiah, jangan buang salah satu. Jangan utamakan satu, abaikan yang lain. Terima dua-dua, simpulkan bersama-sama, tafsirkan bersama-sama. Maka kita akan mempunyai beberapa kemungkinan, kesimpulan. Kesimpulan pertama kita mengatakan Allah itu hanya satu pribadi.
Berarti kita hanya mengutamakan data satu tadi. Yang jamak-jamak semua kita buang. Ini kesimpulan yang tidak mengakomodir seluruh Alkitab. Maka mengatakan Allah satu pribadi, ini salah. Disinilah saksi Yehova. Disinilah Islam. Mereka mengartikan Allah hanya satu pribadi. Unitarianisme ada di sana. Kemungkinan kesimpulan kedua, Allah itu ada tiga. Kalau kita bilang Allah ada tiga, kita mengambil data dua, kita mengabaikan data satu. Yang bilang Allah satu, Allah esa, banyak ayat itu. Ya, kalau kita berkesimpulan begini, kita menjadi pemegang paham tritheisme. Orang yang menyembah tiga Allah. Dan ini pasti salah. Kita buang. Maka kemungkinan yang ketiga adalah Allah itu tiga pribadinya, tapi satu hakikat. Allah itu tiga pribadinya, kita mengakomodir yang jamak tadi. Yang perjanjian baru mengatakan tiga. Tapi satu hakikatnya kita mengakomodir ayat-ayat yang mengatakan Allah itu satu. Maka kesimpulan seperti ini itu mengangkat seluruh data Alkitab bersama-sama. Disatukan dan ditafsirkan, disimpulkan. Kalau kita berpandangan begini, kita sampai pada doktrin Allah Tritunggal. Dan ini pandangan yang benar. Terus selanjutnya bagaimana? Kita bersambung kepada part 3. Yang berat begini cukup saya khotbah pendek saja. Ya. Makin panjang makin susah. Jadi kita step by step mungkin 3 atau 4 seri. Tapi biar hari ini kita boleh mengetahui bahwa Tritunggal bukan karangan gereja. Ini semua hasil penelusuran dan mempelajari kitab suci secara ketat. Baru sampai pada kesimpulan Allah adalah Tritunggal. Tuhan memberkati kita. Amin.